أبي عن ابن عمر عن ابن عمر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما di sini di kitabnya Bang Jamal ada wanya wa'an. Kalau di kitab saya nggak ada. Itu biasa dalam lafaz ya. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani. Suara dalamnya kayak mendem. Uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fal kabid di sini kabid. Fal kabidu wat tahal atau wat tihal pakai ti, seingat saya di kitab saya pakai ti, wat tihal. Kita yakin dulu nih suaranya nggak jelas. Suaranya bergema, kurang treble, kurang jernih. Fal kabidu wat tihalu, ada dalam kamus ada juga wat tuhal. Tapi kalau di kitab ini malah fatuhal wal kabid dibalik. Fatuhal wal kabid kebalikannya malah. Di dalam kitabnya Bang Jamal. Ada hikmahnya juga, saya nggak bawa kitab, jadi tahu perbedaan teks. Fatihalu wal kabidu, dah enakan gitu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Itu salah ketik tuh, huruf gha salah. Wa fihi dha'fun pakai ain. Ada dhaifnya gitu. Wa fihi dha'fun. Itu kan ada teks banyak. Ini Bang Jamal juga bukan syarah juga ini, balik ini. Tapi penting ini perbedaan tadi. Kasih tahu kalau ada perbedaannya. Di kitab saya itu tihal dulu baru fal kabid wat tihal. Di situ tihal dulu baru kabid, balik. Tapi yang lain sama. Ani ibni Umar dari Ibnu Umar. Dari sahabat Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar. Saya pernah bahas waktu itu ya, ada Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Abbas ya. Jadi kalau dalam ilmu hadis ada Ani bin Abbas berarti Abdullah bin Ani bin Umar, Ani bin Amr bin As, atau Ani bin Amr berarti Abdullah bin Amr bin Ani bin Abbas berarti Ani bin Abbas berarti. Tapi kalau an Abdillah saja berarti Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud nggak dibilang Ani bin Mas'ud, tapi kadang-kadang disebut juga Ani bin Mas'ud. Tapi kalau an Abdillah berarti Abdullah bin Mas'ud. Itu kata Gus Qayyum, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Gus Qayyum ketika saya langsung ngaji kitab Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah langsung sama Gus Qayyum.
Ani bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai itu Umar dan anaknya dan Umar, Abdullah dan Sayyidina Umar. Qala, berkata itu Abdullah bin Umar, apa isi dari perkataannya? Qala Rasulullah, ini mungkin karena hujan kali ya jadi gemak. Qala Rasulullah, Qala Rasulullah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat, telah dihalalkan, uhillat lana, telah dihalalkan kepada kita, bagi kita, untuk kita sama aja. Maitatani, dua bangkai. Waduh, bangkai kok dihalalin? Jadi ada bangkai. Ingat, kalau mayyit itu mayyit orang, hanya orang saja. Mayyit artinya orang yang sudah mati, atau manusia siapa saja calon mati, mayyit. Jadi kita pun masih hidup disebutnya apa? Mayyit, pakai ya-nya pakai tasydid, mayyit. Kalau kita hidup atau mati disebutnya apa? Mayyit. Biasanya dibilang untuk manusia. Tapi kalau maitah artinya bangkai. Ketika sudah mati disebutnya bangkai, maitah. Ngerti nggak? Bangkai orang disebutnya maitah. Tapi kalau orang mukmin disebutnya mayyit, orang yang mati. Jadi orang hidup atau orang mati disebut mayyit. Karena ada ayatnya, innaka mayyitun fa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mayyit, dia mayyit. Nabi Muhammad dibilang mayyit sama Allah. Maksudnya Nabi siapa saja juga akan mati, termasuk mereka juga akan mati. Tapi kalau mait ya-nya sukun kayak ini, maitatun artinya bangkai. Uhillat, telah dihalalkan bagi kita, maitatan, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Padahal bangkai dan darah apa? Jelas-jelas haram, tapi ini ada dihalalkan dua kan. Ini gimana sih ini syariat? Ada yang diharamin, ada yang dihalalin. Haram aja, halal aja. Nanti dijelasin apa yang dimaksud dua bangkai itu. Fa'ammal maitatani, yang dimaksud dua bangkai, fal jaradu, itu belalang. Wal hutu, dan ikan laut, ikan lah pokoknya. Wal hutu, dan ikan. Umumnya dibilang ikan laut ya kalau hut itu ya. Kalau ikan saja yang suka di empang segala itu namanya asmak, ikan. Ikan saja yang di empang pun asmak. Tapi kalau al-hut, binatang laut apa aja. Walaupun orang bilangnya ikan, bintang laut juga ikan, kita bilangnya ikan. Walaupun jenisnya bukan ikan, kalau dia di laut disebutnya hut, kita bilangnya ikan umumnya. Wa ammad damani, adapun yang dimaksud dua darah yang dihalalkan apa? Fal kabid, yaitu hati, bukan hati yang kolbun, tapi hati yang badannya hati. Ati, ya kalau kita bilang hati yang badan itu, yang darah, yang segumpal darah, itu bahasa Arabnya kabid. Tapi kalau yang ini kolbun, beda lagi. Yang berperasaan, yang sifatnya ruhani dibilangnya kolbun. Dalam bahasa lain batin juga sama aja. Tapi kalau kabid itu bentuk hatinya itu, ati kalau kita bilang ati. Wattihal, dalam kamus saya lihat ada dua, ada tihal, ada tuhal. Dalam kitab merah saya itu tihal. Wattihal itu limpa, apa limpa? Limpa apa? Paru ya, paru. Kalau kita makan padang, bang beli limpa, udah beli limpa, tuh biasa dikasihnya paru yang baunya berengus, mirip kayak hati, tapi dia ada dimakannya kayak berbusa, kayak busa, kayak spons.
Akhrajahu Ahmad, berkata ini ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yaitu Ahmad bin Hambal. Jangan lupa kalau ada Ahmad di sini maksudnya adalah Ahmad bin Hambal, itu dalam kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Wa Ibnu Majah, itu Ibnu Majah Sunan. Kalau Ibnu Majah kitabnya dibilang Sunan Ibnu Majah. Kalau Imam Ahmad disebutnya apa tadi? Musnad. Imam Syafi'i punya kitab hadis juga disebut Musnad, Musnad Imam Syafi'i. Kalau Bukhari Al-Jami' As-Sahih. Ya. Bukhari Muslim itu Al-Jami' As-Sahih. Wa fihi dha'fun, itu di dalam ini hadis ada kedoifan. Masalahnya saya nggak bawa syarahnya nih, tapi saya sudah baca ya. Doifnya itu hanya dari sisi perawinya saja, bukan dari hadis. Ada perawi, ada karena banyaknya ini periwayatan akhirnya terangkat derajatnya. Doifnya hanya pada sisi perawi. Perawinya lupa, namanya kitabnya ketinggalan. Nah, jadi yang dimaksud dihalalkan bagi kita adalah maitatan, itu dua bangkai. Itu adalah pengecualian, tentu saja bangkai hukumnya haram. Tapi ketika sudah dinisbatkan ke belalang dan ikan, itu dibilangnya bangkai belalang dan bangkai ikan. Itu diperbolehkan. Belalang maksudnya apa sih? Yaitu yang dimaksud dua maitatan, dua bangkai, bukan bangkai pada umumnya yang sudah belatung, bukan. Artinya apa saja hewan yang mati tanpa bentuknya disembelih. Ada hewan yang matinya tidak perlu disembelih, yang kita makan tidak perlu disembelih. Itu matinya begini, ngambang, masih baru lepek-lepek, itu boleh tanpa adanya sembelih. Tapi kalau ayam itu ada perbedaan pendapat. Ayam telo ada yang bilang haram itu. Tapi kalau kita sayang sama ayamnya, ayam yang mahalan dikit ya jadi halal kata Gus Bah. Tapi kalau ayam yang pitik bodo amat dah. Tapi kalau ayam jago, sayang dihalalin dah. Jadi curangnya orang-orang fikih itu di situ. Tinggal main hati dah tuh. Kalau kita jijik jangan. Kalau kita zuhud jauhi. Ayam telo, ayam sakit, burung sakit. Kalau kita zuhud, kita hati-hati, takut itu masuk ke badan kita, mendingan jangan deh makan. Jadi bedanya orang yang belajar ilmu di atas fikih itu kehati-hatiannya sudah tambah. Bukan cuma perkara yang halal haram, yang kagak jelas dijauhi sama dia. Termasuk ayam kelepek-lepek. Nah, beda lagi dengan belalang. Belalang walaupun cuma dipotek palanya, tetap itu disebutnya bangkai. Atau dia mati mengering di pohon, itu masih bisa dimakan. Bentuknya digoreng, bukan makan begitu jorok. Kalau nggak alergi ya. Tapi saya pernah makan belalang, geli, nggak demen. Di pesantren pada goreng itu dikasih bumbu cabai hijau, waduh gurih banget, pasti makan enak sih, cuman enak. Walhut itu ikan yang dimaksud adalah ikan yang hidupnya di laut sampai mati dia di laut. Tidak termasuk ular laut. Ular laut nggak dibilang bangkai laut, ya, karena dia kadang-kadang naik ke darat. Makanya kepiting ada yang bilang jangan dimakan, ada yang bilang kepiting jangan dimakan. Ya, cuman tadi masalahnya kita kepiting ada nilai ekonomis, jadi sayang kalau diharamin kan. Giliran itu kan utut di empang diharamin, padahal sama-sama dua alam. Tapi kalau ikan paus yang kayak di berita-berita meletus naik ke darat, hukumnya haram. Jadi selama dia belum terpinggirkan ke darat, yang saya ingat dalam kitab merah tuh ya, inilah pentingnya murajaah sebelum ngajar ya. Jadi saya hafalin dulu yang dalam kitab. Begitu kitabnya dirampok nih kayak gini, masih ingat. Karena pengalaman Imam Ghazali pernah bangga banyak kitab. Bangga kitabnya banyak. Dia pikir gampang lah kitab banyak, kapan-kapan bisa baca. Begitu dirampok, bingung, ilmunya hilang. Akhirnya semenjak itulah Imam Ghazali bertekad untuk menghafal semua kitab. Bagusnya saya punya ingatan tuh kalau bacaan itu saya senengin, 1 kali 2 kali itu nyangkut dikit-dikit di otak. Jadi yang saya baca dalam syarah kitab saya itu Ibanatul Ahkam,
itu katanya kalau naiknya ke darat nggak boleh dimakan kan, apalagi sudah membusuk. Itu bukan begitu maksudnya, tapi ikan yang ngambang masih baru, masih hangat, kita makan nggak apa-apa. Begitu juga ikan dipancing, naikkan ke kapal, mati nggak? Mati. Yang begitu dibilang bangkai ikan, itu halal. Nanti ada perbedaan pendapat. Kalau dia matinya karena proses manusia, maka hukumnya halal, seperti tadi mancing. Tapi kalau dia matinya ada proses alami, terus naik ke darat, hukumnya haram. Ikan hiu naik ke darat mati di pinggir pantai, haram. Biar bagaimana, jangankan dari segi agama, dari segi kedokteran aja udah nggak bagus, banyak cacing. Jadi kalau itu hasil dari tangan kita pancing ikan hiu naik ke daratan, naik itu ke pasir, mati, kejemur kan. Ikan laut naik sebentar aja ke laut langsung mati, karena biasa di bawah, apalagi ikan-ikan yang biasa di pedalaman, mati. Tapi hasil dari pekerjaan manusia aja, ada af'al aidinas ya. Ada af'alnya manusia bercampur dengan perbuatan manusia, maka itu jadi halal karena sifatnya seperti diburu. Tapi kalau dia matinya tanpa proses tangan manusia, kalau naik ke darat jadi bangkai, hukumnya haram. Jadi itu penjelasan pentingnya syarah. Kalau cuma baca matan hadis bahaya nanti. Dah, itu jelas sampai situ ya. Yang lain-lain juga masuk, kuda laut kalau doyan makanannya. Bulu babi, kan ada tuh bulu babi. Ya, nama hewan namanya bulu babi. Dibawa tripang begitu. Matinya di laut, di pinggir-pinggir. Wa ammad daman, nah ini jarot yang dimaksud jarot ini khusus belalang ya, bukan laron. Laron beda ya. Ini ada yang mengkiaskan laron belalang. Laron beda, kalau laron ada najisnya. Nah laron gitu juga nih, laron di musola. Di musola nih kan banyak najis apa suci tuh laron? Hah? Kan susah dihindari, ya kan? Nah kalau itu laron matinya kita tepak, maka jadi najis. Tapi kalau laron mati sendiri karena emang usianya tidak atau najis tetap tapi makfu, dimaafin. Tapi kalau kita tepak, kepok, keluar tuh putih-putihnya, itu sama aja kayak cicak. Nah, itu laron ya. Tapi laron bukan termasuk yang dikiaskan belalang, bukan. Belalang hanya belalang saja. Yang kita pahami belalang ya udah itu belalang. Walaupun dalam ilmu beberapa kayak masalah darah apa segala macam, itu belalang termasuk yang tidak punya darah merah. Laron juga sama, tidak punya darah merah. Itu dalam hukum tadi najis, tidak najis tuh. Kalau dia tidak punya darah yang mengalir jatuh ke sejadah kita atau ke baju, hukumnya tidak najis kalau kita tidak bunuh. Tapi kalau soal makanan hanya khusus belalang saja. Wa ammad daman yang dimaksud dua darah yaitu kabid, hati. Jadi hati ternyata itu dari darah. Sudah membeku maka hukumnya jadi daging. Kabid itu ternyata darah ya. Wattihal atau wattuhal itu limpa atau atik, paru-paru ya. Itu juga sama ternyata dari darah, gumpalan darah juga sama. Akhrajahu Ahmad, dan ini sudah selesai ya sampai sini ya. Dah, hadis nomor 12. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, udah tahu kita. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW. Sementara hadis nomor 11 itu aja yang saya ingat ya. Ini tiga-tiganya udah saya baca syarahnya semua. Qala Rasulullah, bersabda Nabi SAW, idza waqa'a. Nah ini ayat tenar nih, hadis tenar, kita tahu semua. Idza waqa'a, apabila jatuh. Waqa'a itu artinya meletakkan, tapi maksudnya adalah jatuh. Siapa? Az-zubabu, lalat. Tahu kan lalat? Lalat. Apabila jatuh lalat fi syarabi ahadikum, di dalam minuman salah seorang di antara kalian, falyughmishu atau falyaghmishu boleh juga. Boleh ghamasa, yang enaknya sih falyughmishu aja ya. Falyughmishu.
itu lalernya itu jangan langsung diangkat tapi dicelup. Nah ini kita udah tahu ini kalau kita. Jadi kalau laler di minuman kita nggak usah panik, celupin aja, plek ke dalemin dulu baru diangkat. Tsummal yanza'hu, itu lamnya disukun, tsummal yanza'hu, kemudian baru diangkat. Jadi dicelemin dulu. Fal yughmis itu seperti mandi, kan ada mandi disebut mandi inrimas ya. Al ghuslu bil inrimas, orang puasa nggak boleh yang namanya mandi bil inrimas, mandinya beneran. Orang puasa kan nggak boleh mandi beneran, makruh, bisa sampai batal ya. Ulama kita bilangnya makruh tapi bisa sampai batal. Bahkan kalau kita niat udah sore ini udah asar, niat menghilangkan gerah badan, panas badan, itu bisa menghilangkan pahala. Kalau kita mandi sore, kita mandi pulang kantor, niat mandi aja, mandi biasa, nggak usah niat mandi supaya kuat supaya bau badan hilang, itu malah menghilangkan apa? Keutamaan puasa. Seperti kita bersiwak, gosok gigi, udah siwak aja, nggak usah pakai niat apa, supaya hilang bau mulutnya apa, itu malah nggak boleh, malah makruh, bisa mendatangkan keharaman, maksudnya bisa membatalkan pahala puasa. Tapi bukan batal, ingat, gosok gigi tidak batal, hanya makruh. Makruhnya pun setelah zawal, ba'da zawal, setelah zohor gosok gigi. Nah itu jangan, udah, kalau masih pagi nggak apa-apa ya. Kita sahur, habis nyaur ketiduran, males, keburu subuh, udah kumur aja biasa. Nanti mau berangkat kantor jam 8 baru gosok gigi, nggak apa-apa, kagak batal. Yang nggak boleh odolnya ditelen, itu baru batal. Benar ya? Jangan kata odol ditelan, air ditelen juga batal. Jadi apabila jatuh itu lalat di minuman kali salah seorang di antaranya, falyughmisu, celupin. Tsummal yanza'u, baru diangkat. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un. Karena di antara salah satu sayapnya itu ada penyakit. Salah satunya adalah penyakit. Nabi nggak bilang di kanan atau di kiri, pokoknya salah satunya. Ada banyak yang bilang katanya di kanan obat, di kiri penyakit. Nabi nggak bilang begitu. Nabi cuma bilang salah satunya, dan satunya lagi obat gitu. Wafil akhiri shifaun, wafil akhiri shifaun, dan yang lainnya itu obat. Kalau kanannya penyakit, kirinya obat. Kalau kirinya penyakit, kanannya obat. Walaupun ada yang bilang kanannya obat, kirinya penyakit, ada yang bilang begitu. Pokoknya salah satunya. Ini keunikan Nabi. Nabi bukan dokter, Nabi bukan peneliti, tapi Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bicara atas ilmu dari Allah. Berarti Nabi bukan menebak-nebak, tapi ini ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Seperti kemarin masalah jilatan anjing. Nah pertanyaannya, kalau di makanan gimana? Di sayur samain, di sambal gimana tuh kalau di sambal? Saya makan sambal mulas, bukan karena sambal kali, lawa. Sama juga kali, tapi membunuh ya, serba salah juga ya. Kalau Imam Ghazali dulu ceritanya apa? Tinta, dia lagi nulis, tintanya diminum melalor, dibiarin aja. Padahal kalau dibilang lalatnya bisa binasa gara-gara makan apa? Tinta. Tapi karena nggak mau ganggu, ya diemin aja. Terserah dia dah, dia mau mati kan. Kalau dia makan sambal ya terserah lu dah. Kalau lu kebanyakan yang mati, nggak mau ikut campur deh. Dicelupin mati, diangkat, penyakit deh, serba salah. Nah kalau yang begitu-gitu gimana solusinya? Solusinya udah bukan itu lagi, solusinya tawakal. Jadi kalau kita baca makan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru, nah itu yang semalam kita baca.
Kalau kita takut makanan itu ada racunnya apa segala macam, termasuk tadi saya keraguan makan pecel ada uletnya, mantap. Ulet udah mati. Tapi saya orangnya paling nggak tega kalau komplain. Kalau orang tega banget ya. Orang tega banget, ada misalnya ada apa ya? Ada kelabang. Kelabang lagi makan gado-gado, dia ngomong selebar orang. Atau ngomong langsung ke tukang, suaranya kencang, kan kasihan tukangnya. Kalau saya nggak tega, buang aja. Namanya ulet, kan kiasnya gimana? Kalau ulet ada di pete boleh nggak dimakan? Boleh. Ulet ada di buah boleh nggak? Boleh kalau nggak gigi. Yang nggak boleh uletnya dipisah. Ulet pete loncat, udah jadi ulet tuh, kita cabut kita makan, itu nggak boleh, haram. Tapi kalau uletnya masih gulut-gulut dalam telan aja udah hajar. Nah, ya berarti kan ulet itu bisa Nah, tadi ulet bulu, waduh, buangnya dah, makan bismillahirrahmanirrahim. Kali aja jadi obat pinter. Nah gitu deh, jadi kalau solusinya ke situ baca bismillahirrahmanirrahim. Akhrajahul Bukhari, ini hadis keluaran Imam Bukhari. Gak usah ditanya saya tahu enggak dah kalau Bukhari. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Wa Zada, dan Imam Abu Dawud ada tambahan. Wa innahu yattaqi bi janahihi alladzi fihi da'u. Wa innahu, dan sesungguhnya itu dzubab, sesungguhnya itu lalat. Yattaqi, yattaqi itu bukan bertakwa. Kalau lalat bukan bertakwa. Kalau orang yattaqi apa? Bertakwa. Tapi kalau lalat bukan bertakwa, berlindung. Lalat itu berlindung, atau senjatanya lalat adalah bijanahihil ladzi fihi da'. Jadi senjatanya lalat adalah yang sayapnya ada penyakitnya. Itu senjatanya dia. Jadi lalat kalau mau dimakan sama pemangsa serangga, begitu dicaplok sampai mulut itu ada racun, dilepein tuh. Uniknya lalat. Atau seandainya pun lalatnya ikut mati, yang makan ikut mati. Misalnya cicak makan lalat, itu cicak makan lalat, maka cicaknya akan kena penyakit. Jadi rupanya tuh salah satu sayapnya yang ada penyakitnya adalah senjata pamungkasnya lalat. Itu keunikan. Itu tambahan dari hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dah ke bawah. An Abi Waqidin Al-Laythi, dari sahabat Abi Waqid Al-Laythi. Banyak sahabat yang kita kurang hafal nama-namanya. Inilah pentingnya belajar hadis. Ternyata ada sahabat-sahabat yang namanya jarang kita dengar. An Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, berkata itu Abi Waqid, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW. Nah ini sekarang udah beda bab. Ini masalah yang sering terjadi di pemotongan hewan kurban atau panitia kurban. Dulu masih zaman jahiliyah, kita sering tuh, masih zaman sekolah, biji itunya kambing kita potong. Hukumnya gimana tuh? Nah, hati-hati tuh. Tanduk belum disembelih, tanduknya udah dipatahin. Kupingnya ada yang begitu. Ya. Itu gimana tuh? Buntutnya diambil misalnya. Buat kenang-kenangan. Bersabda Nabi SAW, ma quti'a, apa-apa yang dipotong. Perhatikan kalimatnya. Apa-apa yang dipotong, diputus. Minal bahimati, daripada hewan ternak. Hewan ternak kita udah paham, jangan pakai nanya anjing apa harimau, itu nggak termasuk. Hewan ternak adalah hewan yang kita pelihara, kita juga bisa makan, yang tujuannya emang buat dimakan, dikonsumsi. Apa-apa yang putus dari badan itu hewan, wahia hayyatun, sedangkan hewannya masih dalam keadaan hidup. Gimana tuh? Fahuwa mayyit tuh. Maka itu dibilangnya mayyit, yaitu mati atau bangkai. Boleh baca mayyit, boleh baca maitun. Yang tadi saya bilang maitun, yaitu bangkai. Tapi dalam kitab saya dibacanya mayyit, dalam kitab saya. Seperti mayyit. Jadi rupanya dua kalimat ini bisa saling bertukar makna. Apa-apa yang diputus daripada hewan, ini penting, apalagi panitia kurban, jangan asal potong. Yang kita makan adalah bangkai. Dan hewan kurban yang menjadi tidak sah gara-gara tidak sempurna. Wah, itu banyak dulu. Lama-lama digalakan adanya juleha dan segala macam. Orang mulai ngerti bahwa itu nggak boleh. Tapi zaman saya sekolah sering banget tuh lihat sapi atau apa, kambing.
dipotong gituan itu, kupingnya apa segala. Padahal belum waktunya dipotong, itu jadi cacat, itu nggak boleh buat kurban, nggak sah. Harus tanggung jawab itu yang potong. Jadi apa-apa yang dipotong daripada hewan itu jadi dihitung bangkai. Maknanya adalah haram. Maknanya haram. Lalu terus hewannya gimana hewannya? Hewannya halal apa haram? Hewannya nggak ngaruh. Yang dipotongnya yang ngaruh. Yang dipotongnya jadi bangkai. Hewannya tetap, kalau masih hidup ya namanya hewan hidup, cuman cacat doang. Yang jadi masalah ketika babnya kurban. Masuk bab kurban berarti ya nggak sah, nggak memenuhi syarat maksudnya. Tapi kalau dikonsumsi biasa ya bisa tetap. Misalnya kita punya kambing, ada tetangga usil, pagi-pagi kita lihat kok itunya nggak ada bijinya. Bijinya yang jadi masalah buat orang, tapi hewannya halal buat kita. Kita ya. Akhrajahu Abu Dawud. Ini hadis keluaran Abu Dawud, wa Tirmizi atau wa Turmuzi, wa hassanahu, dan Imam Tirmizi itu mengatakan ini hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang di bawah sahih, sama dengan sahih juga. Wal lafzu lahu, dan ini hadis lafaznya punya Imam Tirmizi. Maksudnya ini lafaz minjem dari kitab Imam Tirmizi. Ada pertanyaan sampai sini? Masih lama rupanya Isya. Enggak ada pertanyaan? Nah, sekarang pinjam kita panjang aja. Kita lanjut hadis 14 sambil ingatan saya yang hilang. Udah nggak ada pertanyaan situ ya, masalah tadi ya 3 ya. Masalah belalang udah beres, masalah ikan bangkai nggak ada pertanyaan ya. Udah paham ya? Nah kayak dulu ikan di empang, ikan sepet di tuba, ya kan? Masih, nah itu masih dihitung, masih bisa sih. Pokoknya ikan yang nggak keluar dari air, nggak mesti di laut sebenarnya sih, ya. Nggak mesti di laut. Ikan yang memang hidupnya di air dan tidak bisa hidup kecuali di air, walaupun dia di empang, kalau dia matinya baru istilahnya, matinya baru. Nah tadi jangan lupa tuh harus ada unsur perbuatan manusia, kan tuba berarti kan ada unsur perbuatan manusia. Tapi kalau matinya ngambang sendiri di empang, besok kita ketemu hukumnya haram, tetap itu haram. Itu masalah ikan ya tadi ya. Masalah lalat itu udah tahu. Terus masalah hewan yang terpotong udah tahu. Dan sekarang sambil nunggu Isya, hadis nomor 14 nggak ada di situ, saya baca aja. Insya Allah 2 minggu lagi di sini malah udah lewat. Di sini masuknya hadis 17, beda-beda susunannya. Habis 18 babul aniyah. Nggak apa-apa kita bahas aja. Hadis nomor kalau di Bang Jamal ini 18, tapi di sini baru 14 ya, beda-beda susunan tadi. An Huzaifah bin Yaman, dari sahabat Huzaifah bin Yaman. Ada sahabat namanya Huzaifah bin Yaman, ketika dia diutus sama siapa? Utusan Khalifah Umar untuk menjadi gubernur atau apa di luar gitu, di daerah Syam ya. Dia dengar bacaan Quran yang berbeda-beda, dan masing-masing kelompok itu mengklaim bahwa ini yang paling sahih. Itu hampir bunuh-bunuhan, kafir-kafiran, gara-gara beda bacaan. Zaman dulu sampai kayak gitu kusutnya. Akhirnya Huzaifah bin Yaman kaget, kok begini nih masalah Quran. Akhirnya dia ngadulah, pulanglah ke Madinah, ngadu ke sahabat Umar bin Khattab masalah Quran ini. Disitulah awal mula kuatnya pembukuan Al-Quran. Tadinya zaman Abu Bakar mau dibukuin takut karena bid'ah. Umar bin Khattab mau dibukuin tertunda karena sibuk sama pelebaran kekuasaan. Begitu zaman Utsman bin Affan baru kuat gara-gara didesak oleh Huzaifah bin Yaman. Kalau kita tidak segera buat mushaf induk, ini akan perang, bahaya buat Islam karena udah main kafir-kafiran, beda bacaan Quran, bahaya nggak? Kalau sekarang beda fikih, sama ada gitu kafir-kafiran, udah dari dulu itu. Nah ini sahabat Huzaifah bin Yaman, jadi beliau yang berjasa, sahabat yang termasuk paling berjasa dalam
cerita pembukuan Al-Quran. Itu ada dalam buku-buku sejarah pembukuan Al-Quran. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jangan kamu minum di wadah emas atau perak. Wadah emas sama perak nggak boleh. Wala ta'kulu fi sihan fihima. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi, janganlah kalian juga makan di antara wadah emas dan perak. Karena sesungguhnya emas dan perak itu buat orang kafir di dunia. Kita akan dapetin nanti di akhirat. Jadi barang itu kadang-kadang ada keharamannya bukan karena barangnya haram, tapi memang bukan untuk berbangga-bangga di dunia. Termasuk masalah sutra. Sutra buat orang perempuan diperbolehkan, bukan wajib, bukan sunnah, boleh. Buat orang laki hukumnya haram kecuali litib, kecuali untuk obat. Kalau orang ada penyakit gatal-gatal, suruh pakai sutra emang banyak. Makanya kalau kita lagi gerah, pakai sarung atlas yang halus enak banget. Sarung atlas yang halus, yang bagusan dikit BHS. Pakai sarung BHS lagi gatal-gatal, nah itu cocok. Kalau yang BHS kelas bagus ya, misalnya masterpiece yang sutranya 70%, boleh. Tapi kalau sutra murni alasannya bukan karena apa, tapi karena itu bukan pakaian kita di dunia. Emas juga begitu. Bahkan ada yang meneliti orang pakai emas, laki-laki pakai emas, itu sel kankernya membesar. Laki-laki pakai emas, sel kankernya membesar. Tapi kalau perempuan kebalikannya, pakai emas malah sehat. Nah, hati-hati kalau bini palanya puyeng, beliin aja emas. Kenapa mah? Migrain, tempelin emas, plok. Itu lucu tuh ya. Jadi para profesor meneliti kenapa laki-laki diharamkan, salah satu unsur kedokterannya adalah sel kankernya itu membesar kalau laki. Tapi kalau perempuan malah kabur sel kankernya, berkurang. Unik ya. Dari itu pengetahuan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka at-tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.